Oke, buat sahabat-sahabat dunia perhobi perkelincian nih, saya lagi ada di suatu kandang di daerah apa ini lupa saya. Daerah kampung lah, lupa saya namanya. Nah, di sini kita kan ini namanya edukasi ya, belajar-belajar tentang suatu binatang yaitu kelinci. Nah, kadang-kadang banyak orang yang memponis ataupun ibaratnya beranggapan kalau misalkan dikasih sayuran ataupun makanan-makanan entah ini contohnya ini makanya dia kangkung nih kayaknya, dia berpikir bakar sakit perut. Pernah saya tekankan di suatu video dulu, kalau misalkan kelinci dibiasakannya pelet, tiba-tiba dikasih sayuran ataupun yang segar-segar, dia bakal kaget, yaitu pola makanannya berubah drastis. Nah, kalau misalkan di sini ini dia pakannya itu sayur. Jadi secara garis besar kelinci ini aman-aman aja. Jadi kita bisa menyimpulkan suatu masalah yang sering terjadi di dunia perkelincian, bahwa makanan-makanan kelinci yang aman itu tergantung pola hidupnya masing-masing. Kalau misalkan dari kecil atau dibiasainya ibaratnya sayuran, aman. Kalau misalkan dibiasainnya kecil pelet, aman. Intinya tergantung pemberian pakan dari pertamanya apa. Nah, kalau misalkan berubah drastis itu yaitu pola makan bisa berubah tiba-tiba. Jadi kalau misalkan kalian ingin merubah suatu pola makanan, baiknya di mix dulu aja. Nah, ntar kita tanya-tanya ya tentang cara-cara makan makanan yang secara garis besar yaitu sering digunakan oleh Bapak Anang nih ya, Bapak Anang yang pemilik owner ataupun kandang kelinci ini. Oke, ntar kita mereview ataupun bertanya-tanya tentang pakan kangkung itu caranya seperti apa. Jadi biar kita tahu ya, kita jadi kita tidak bisa memponis suatu makanan itu tidak sehat. Kadang-kadang banyak ya seperti itu. Oke, ntar kita tanya-tanya dulu. Oke, buat sobat-sobat dimanapun anda berada, nah di sini saya lagi sama owner peternak kelinci ya, disebutnya mungkin desa apa kampung ya? Panang? Kampung. Oh, kampung. Dia kalau misalkan di edukasinya tuh peternak kampung kali ya. Kalau misalkan di kota kan ketahuan ya peternak kota katanya, yang ibaratnya pakan-pakannya itu udah menjerumus ke modern. Contohnya aja rumput apa tuh? Rumput hai katanya Timothy. Kalau Bapak Anang ini apa? Kangkung ya. Ya, kita mah kangkung. Kangkung. Nih gini Pak Anang nih, kan banyak persepsi. Waduh, maaf itu suara ayam. Namanya di kampung ya. Banyak persepsi katanya. Lebih bagus itu dikasih pelet. Lebih bagus itu dikasih makanan-makanan kering. Nah, saya kan tadi udah pernah berbicara pada kalian, pakan itu tidak bisa ibaratnya diponis secara langsung itu berbahaya, bener nggak Pak Anang? Iya, betul. Bener kan? Iya, betul. Nah, di mana ponis berbahaya itu ibaratnya dia kalian itu memasukkan sugesti pada kalian sendiri, yaitu tentang pakan-pakanan hijauan ini agar kelinci kalian katanya lebih sehat. Tidak seperti itu, teman-teman. Di mana kelinci kalian ataupun pembelian pakan kalian, pembelian kelinci kalian pertamanya di mana? Pakan pertamanya apa? Tanyain dulu. Itu adalah salah satu agar sirkulasi ataupun binatang kalian itu bisa lebih hidup. Jadi tidak, pola makannya itu tidak berubah. Nih Panang, gimana caranya agar tips-tips pakan seperti ini bisa lebih berguna buat kelinci-kelincinya? Apakah ada tip-tip ibaratnya menghindarkan kematian si kelinci? Kalau tipnya sih nggak ribet-ribet amat. Kalau ini tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau awalnya kita dikasih pelet, kalau dikasih sayuran gini, emang kaget. Kaget katanya. Kenapa kagetnya? Kemungkinan kan biasanya kering-kering nggak kasih yang Basah ya? basah, pengaruh itu. Tapi kalau sering dari kecil udah dikasih ini, nggak pengaruh. Ya, kata saya juga ya, pertamanya itu kalian selidiki dulu ya, pola makan pertamanya di kandangnya apa, kelinci kalian itu pertamanya beli di mana dan dikasih pakan apa. Kalau inti tujuan ini, jadi pola makannya itu jangan
diubah sampai 100% ya Panang ya. Iya, betul betul. Nah kalau misalkan buat kita perpindahan ke rumput ke pelet ke rumput gimana? Ya kita ini sedikit-sedikit aja biar beradaptasi gitu kayak kalau dari kandang pertamanya itu dikasih pelet, kita kasih sayuran yang hijau-hijau sedikit aja, jangan sekaligus. Kalau sekaligus itu wah bahaya, emang bahaya. Iya iya. Nah ini dilayunnya dulu nggak Panang? Ya emang seharusnya Dilayu ya. sehari baru dikasih. Tapi kalau di kandang di sini kan sah-sah saja, kalau di sini udah biasa gitu. Gini ya, kadang kan beranggapan nih orang-orang jangan dikasih kangkung katanya berbahaya ya. Secara teori ya teman-teman ya, ini kangkung kan tumbuhan menjalar ya, termasuknya kayak semacam umbi-ben kali bisa jadi ya. Jadi kalau kangkung liar itu getahnya banyak seperti ini. Jadi yang mengakibatkan angka kematian ataupun mencret bisa terjadi oleh getah tersebut. Nah, fungsinya dilayukan itu ibaratnya getah tersebut itu dikurangi. Jadi nggak banyak-banyak banget ya, Panang ya. Jadi kalau misalkan ngambil yang di alam liar, kalian kasih seperti ini bisa-bisa faktornya fatal dikarenakan getahnya itu sangat banyak. Kalau misalkan dilayukan, otomatis dia getahnya berkurang seperti itu. Nah, kadang-kadang cara pelayuannya juga buat teman-teman tuh salah. Kadang-kadang disimpan aja di dalam karung ya. Harusnya begini ya Panang ya. Hasil gelar kalau di karung itu jelek. No, jelek. Masalahnya dia bukannya layu malah busuk. Ya timbulnya ntar dia tumbuh lagi ya. Malah segar gitu, bukan layu. Iya, faktornya seperti itu. Oh, kayak udah dilayun. Nah, kalian kan dilayun juga salah, malah disimpan di dalam karung aja. Kalau bisa itu diumbar digelar. Jadi biar udara masuk semua. Jadi sistem pelayuannya itu oke, lancar. Mudah-mudahan ya edukasi ini buat kalian juga bisa dimengerti ya, buat peternak Bapak Anang di kampung ini jadi sukses ya kan. Amin ya kan. Ya kalau namanya edukasi dimanapun tempatnya kita tidak bisa membeda-bedakan. Entah kalian ibarat ngambil guru dari kota, silakan ngambil guru dari kota, teorinya sama aja ya kan, seperti itu kan. Iya. Kalau misalkan secara liar kelinci dulunya juga kemakanan liar kok, nggak apa-apa. Intinya jangan terlalu percaya dengan mitos-mitos kelinci tidak boleh dikasih makan kangkung. Cuman caranya aja yang beda, iya kan? Karena kalian tidak tahu, jadi proses-prosesnya itu berakibat fatal ke kelinci kalian. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian, terutama buat penghobi-penghobi pemula. Oke, kalau misalkan kalian ingin bertanya sesuatu, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan saya ada waktu, saya jawab. Kalau misalkan gak ada waktu, sabar, pasti saya buka lagi ya. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.